Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Selamat hari Minggu juga untuk Abang Yogi. Adik-adik apa kabarnya hari ini? Sukacita kan? Sama dong, kakak sama abang juga sukacita di tempat ini. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak mau undang adik-adik untuk bersaat teduh. Kita saat teduh dulu ya adik-adik sebelum kita nanti mulai ibadah. Nah adik-adik, kita mau mulai lagu ya. Kita mau angkat pujian karena hari ini adalah harinya Tuhan. Kita sama-sama nyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Adik-adik boleh tepuk tangan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan semangat. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kakak mau tanya, adik-adik bersukaria karena apa sih? Karena hari ini harinya Tuhan, betul. Karena apa lagi? Karena kasih Yesus lebih besar ya, besar banget ya. Kita sama-sama nyanyikan satu lagu ya. Kasih Yesus lebih tinggi dari semuanya, lebih besar dari semuanya, lebih indah dari semuanya. Ini dia setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit. Lebih tinggi apa? Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi. Lebih indah apa? Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Bener banget adik-adik, jadi kasih Yesus itu mengalahkan segalanya karena dia lebih besar dari semua yang kita punya. Adik-adik, kita mau mulai ibadah ini, kita mau satu hati dalam doa. Kakak minta adik-adik dengan sikap doa yang baik ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu dalam doa.
Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah mengumpulkan kami di ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mengikuti ibadah ini dengan baik. Tuhan yang bimbing kami, anak-anak sekolah minggu, agar kami dapat mengikuti ibadah dengan baik dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan. Kami teringat juga Tuhan untuk dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami Bapa sebagai anak-anaknya Tuhan, agar kami boleh beroleh kasih setia dari Bapa Tuhan. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang udah siapin Alkitab dan Alkitabnya aja sama catatannya? Siapa yang udah siapin? Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan dulu ya. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adiknya di rumah untuk sama-sama nyanyi lagu apa Bang Yogi? Baca kitab suci. Doa tiap hari. Kita nyanyi sama-sama ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, saatnya kita dengarkan firman Tuhan. Tapi adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Yang belum, coba Kakak Nova minta adik-adik ambil Alkitabnya. Sudah? Sudah ya? Oke, kalau sudah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau buka dengan doa terlebih dahulu. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, di mana adik-adik sekolah minggu Tuhan boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dari rumah Tuhan dan dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu, dan adik-adik sekolah minggu Tuhan siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan siap untuk dengar-dengaran, duduk manis, dan mau menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan saja yang boleh menjadikan itu jadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan untuk minggu ini ada di kitab Matius 26. Coba dibuka kitab Matius 26. Matius itu ada di perjanjian mana adik-adik? Perjanjian baru. Iya, pinter. Nah, ada di Matius 26 ayatnya yang 57 sampai 68. Sudah semua belum dibuka Alkitabnya? Matius 26 ayat 57 sampai 68. Nah, kakak bacakan, nanti adik-adik baca dari rumah ya. Kita sama-sama dengarkan firman Tuhan. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar.
Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kamu dengar hujatnya? Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Nah, dari judul perikopnya apa adik-adik? Yesus di hadapan mahkamah agama. Kakak mau tanya, di sini adik-adik pernah nggak melihat seorang pencuri dikeroyok banyak orang? Pernah nggak? Di dekat rumah mungkin yang seseorang mencuri terus akhirnya dipukulin banyak orang. Pernah nggak? Ada yang pernah? Kalau ada yang pernah, Kakak Nova tanya, itu orang itu kenapa ya adik-adik dipukuli? Kenapa disakiti? Kenapa adik-adik dihukum? Karena orang itu ketahuan mencuri. Mencuri itu baik atau tidak baik? Tidak baik kan? Itu tidak baik, itu perilaku yang tidak baik. Nah, kenapa orang itu dikeroyok? Kenapa orang itu dipukulin? Karena ia bersalah. Nah, dari cerita Tuhan Yesus ini di sini tidak ketahuan salahnya apa adik-adik sampai didatangi saksi-saksi. Tapi saksi-saksi ini berkata yang tidak benar terhadap Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus hanya diam, tidak membalaskan apa-apa, tidak berkata apa-apa. Dia hanya diam mendengarkan saksi-saksi itu berkata. Nah, dari sini adik-adik, kakak punya cerita tentang seorang anak yang di sekolahnya suka dikatain gendut, dikatain malas, atau dikatain gak bisa apa-apa ya. Nah, suatu ketika adik-adik, anak ini sedih. Kenapa dia terus ejek sama temannya, tidak disukai sama temannya. Akhirnya anak ini cerita kepada kedua orang tuanya. Dia menceritakan apa yang diperbuat temannya kepadanya, ya kan? Nah,
Diceritakan semuanya kalau dia diejek, dikatain gendut, nggak disuka sama temannya. Lalu kata orang tuanya adik-adik kepada si anak ini, kamu itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, kalau ciptaan Tuhan berarti kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi kalau kamu diejek, kalau kamu diremehkan, kamu tidak usah membalasnya. Kamu tidak usah menjadi khawatir, kamu tidak usah dengarkan apa kata temanmu. Kata orang tuanya seperti itu adik-adik. Nah, si anak ini mendengarkan apa kata orang tuanya. Si anak ini menuruti apa kata orang tuanya. Akhirnya ketika anak ini kembali diejek, kembali tidak disukai sama teman-temannya adik-adik, tapi anak ini tetap tersenyum, anak ini tetap menerima teman-temannya seperti itu. Dia tetap percaya diri sama dia yang sekarang. Nah, adik-adik bisa belajar nggak dari cerita kakak tadi? Jadi kalau adik-adik punya teman yang diejek di sekolah atau tidak disukai di sekolah, adik-adik jangan ikut-ikutan. Adik-adik jangan ikut-ikutan sama teman adik-adik yang seperti itu. Tapi temanilah teman kita itu, temanilah teman adik-adik yang diejek, yang tidak disukai. Ajak bermain bersama, ajak berkumpul bersama. Jadi jangan ikut-ikutan yang tidak benar, yang tidak baik. Sama seperti karakter Yesus. Yesus di sana tidak membalas apa-apa. Cuman Yesus bilang kalau dia itu akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Allah Bapa yang ada di surga. Nah, Tuhan Yesus di sini karakternya sabar, taat kepada Allah Bapa. Karena dia tidak melawan. Coba adik-adik, kalau adik-adik dikatain sama teman-teman atau dijelek-jelekin kayak gitu, mungkin adik-adik marah kan? Mungkin adik-adik melawan. Ya kan? Ada yang seperti itu? Mungkin kalau adik-adik dimarahin mamah papa, disuruh belajar, tapi nggak mau, malah melawan, tidak taat. Pernah ya? Pasti ada yang pernah sama kakak guru sekolah minggu, abang-abang guru sekolah minggu juga kalau ketika menyuruh adik-adik untuk mendengarkan, duduk diam, tapi adik-adik nggak mau dengarkan, nggak mau taat. Itu ciri-ciri anak Tuhan yang baik tidak ya? Tidak. Anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang taat, mau dengar-dengaran. Kalau Tuhan Yesus dengar-dengaran sama Allah Bapa, berarti adik-adik dengar-dengaran sama siapa? Taat sama siapa? Sama kedua orang tua, sama abang kakak yang di rumah, sama abang kakak guru sekolah minggu, sama banyak orang. Nah, dari cerita di Alkitab ini, tadi kita belajar kalau Yesus tuh mau taat, mau sabar, dan mau dengar-dengaran. Dia tidak mau melawan, ya. Jadi hari ini adik-adik belajar banyak hal. Ada 3 karakter Yesus yang bisa kita ikuti, kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita mengikuti, kita menerapkan, berarti itu adalah artinya kita adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau nggak mengikuti Kak, gimana? Ya adik-adik harus mau berubah menjadi lebih baik. Tadi adik-adik dapat apa dari karakter sifat Yesus? Yesus yang sabar,
Yesus yang taat, dan Yesus yang dengaran. Ya, jadi adik-adik coba terapkan sifat karakter Yesus ini. Dimulai dari rumah. Ya, bisa semuanya? Pasti bisa. Ya, pasti bisa. Nah, sampai di sini firman Tuhan, adik-adik. Nggak usah panjang lebar, tapi adik-adik lakukan di rumah. Ya, adik-adik yang masih melawan sama orang tua, adik-adik yang masih nggak mau dengar-dengaran dan taat, coba mulai hari ini, ya, coba mulai hari ini dengar-dengaran sama orang tua, taat, tidak melawan lagi. Kakak yakin adik-adik sekolah minggu di rumah bisa. Oke, sampai di sini firman Tuhan. Ya, adik-adik siap lakukan di rumah, siap dilakukan dimanapun, ya, pasti bisa. Oke, sampai di sini firman Tuhan. Kita tutup firman Tuhan dengan doa. Kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini yang boleh kami dengar dan boleh kami dapatkan, di mana Tuhan mengajari kami untuk boleh taat, dengar-dengaran, dan sabar terhadap orang-orang di sekitar kami. Tuhan, bantu adik-adik sekolah minggu untuk boleh menerapkan sifat dan karakter Yesus agar menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang patut dicontoh di sekitarnya. Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu untuk boleh melakukannya. Tuhan, berikan mereka kebijaksanaan dan boleh dilakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, gimana tadi ceritanya adik-adik? Tentang apa ceritanya? Tentang apa? Tentang taat. Iya, betul banget. Jadi adik-adik, kakak juga, semua orang harus taat pada Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus ya. Terus harus mau juga dengar-dengaran sama papa, sama mama. Nah, untuk menutup cerita kita pada hari ini, untuk menutup sekolah minggu kita mau sama-sama nyanyi adik-adik lagunya T-A-A-T, taat, dan B-A-I-K, baik. Kita nyanyiin sama-sama ya. Adik-adik boleh sambil tepuk tangan. Adik-adik sekolah minggu, kita akan tutup ibadah kita pagi ini. Kita sama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati.